Biden bakal batasi ekspor chip AI ke Indonesia. Ini dampaknya untuk industri teknologi lokal. Pada awal tahun 2025, pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan ekspor chip semikonduktor khusus yang digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan, AI. Kebijakan ini bukan hal baru, tapi langkah ini diambil sebagai upaya terakhir untuk melindungi inovasi dan perangkat keras AI yang dikembangkan di AS dari tangan-tangan yang mungkin menyalahgunakannya. AS telah memperkenalkan sistem peringkat 3 kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI. 1. Tier 1, negara-negara seperti Uni Eropa, Kanada, Australia, dan tetangga Indonesia, bebas melakukan bisnis dan mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS tanpa batasan. 2. Tier 2, negara-negara yang menghadapi pembatasan hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis, GPU, per tahun antara 2025 hingga 2027. Indonesia masuk dalam kategori ini, bersama negara-negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja. 3. Tier 3, negara-negara seperti Kamboja, China, dan Rusia, yang dilarang mengimpor perangkat keras dan model AI yang dikembangkan AS. Langkah ini merupakan bagian dari strategi lebih luas AS untuk melindungi keamanan nasional. Dengan membatasi akses teknologi AI canggih, AS berusaha mencegah teknologi tersebut jatuh ke tangan pihak-pihak yang dapat mengancam keamanan nasional. Mempertahankan keunggulan teknologi, dengan mengontrol distribusi chip AI, AS ingin memastikan bahwa mereka tetap memimpin dalam inovasi AI global. Mengatur rantai pasokan. Pembatasan ini juga bertujuan untuk mengatur dan memperkuat rantai pasokan chip semikonduktor dalam negeri. Pembatasan ini tentunya membawa dampak signifikan bagi industri teknologi di Indonesia. Berikut beberapa aspek yang terpengaruh. 1. Pertumbuhan industri teknologi lokal. Dengan terbatasnya akses ke chip AI canggih, industri teknologi lokal mungkin akan menghadapi kendala dalam mengembangkan aplikasi dan solusi AI yang kompetitif secara global. Hal ini bisa memperlambat inovasi dan pengembangan teknologi di dalam negeri. 2. Keterbatasan dalam riset dan pengembangan, R&D. Chip AI yang canggih sangat penting untuk riset dan pengembangan di berbagai bidang seperti kesehatan, otomotif, dan manufaktur. Pembatasan ini bisa menghambat penelitian dan inovasi yang bergantung pada teknologi AI tingkat tinggi. 3. Peningkatan biaya dan waktu pengembangan. Dengan terbatasnya akses ke chip AI, perusahaan teknologi lokal mungkin harus mencari alternatif yang lebih mahal atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari solusi lain, yang pada akhirnya bisa meningkatkan biaya operasional dan pengembangan. 4. Ketergantungan pada teknologi impor. Pembatasan ini bisa memperdalam ketergantungan Indonesia pada teknologi impor, terutama dari negara-negara yang masuk dalam Tier 1. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam jangka panjang untuk menciptakan ekosistem teknologi yang mandiri. Langkah pembatasan ini langsung menuai reaksi dari perusahaan-perusahaan teknologi besar, terutama Nvidia yang menguasai sekitar 90% pasar chip AI global. Nvidia mengeluarkan pernyataan publik yang menentang kebijakan ini, menyebutnya sebagai pergeseran besar dalam kebijakan yang tidak akan mengurangi risiko penyalahgunaan, tetapi akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan AS. Kami menentang aturan ini karena akan menghambat potensi ekonomi industri AI dan berdampak negatif pada pendapatan perusahaan kami, ujar perwakilan Nvidia, dikutip dari CoinGecko pada Senin, 13 Januari 2025. Ketertarikan global terhadap komputasi yang dipercepat untuk aplikasi sehari-hari merupakan peluang besar bagi AS untuk berkembang, memajukan ekonomi, dan menambah lapangan kerja di AS. Menghadapi kebijakan ini, Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampaknya dan tetap menjaga pertumbuhan industri teknologi lokal. Berikut beberapa strategi yang bisa diambil. 1. Pengembangan industri semikonduktor lokal. Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan industri semikonduktor lokal. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung produksi chip AI di dalam negeri, ketergantungan pada impor bisa dikurangi. 2. Kolaborasi dengan negara lain. Membangun kemitraan dengan negara-negara Tier 1 seperti Uni Eropa, Kanada, dan Australia bisa membuka akses alternatif ke teknologi AI canggih tanpa harus bergantung pada ekspor AS. 3. Peningkatan riset dan inovasi lokal. Mendorong riset dan inovasi di sektor AI melalui dukungan pemerintah dan sektor swasta dapat membantu menciptakan solusi teknologi yang kompetitif secara global. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia juga sangat penting untuk mengembangkan talenta lokal di bidang AI. 4. Diversifikasi sumber teknologi.
Mencari alternatif sumber chip AI dari negara-negara lain yang tidak terkena pembatasan ini, seperti Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara lain yang memiliki industri semikonduktor maju, bisa menjadi solusi sementara. Mari kita lihat bagaimana kebijakan ini bisa mempengaruhi beberapa perusahaan teknologi besar di Indonesia. 1. PT Teknologi Cerdas Indonesia, PTC. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia yang mengembangkan aplikasi AI untuk berbagai sektor, PTC kini menghadapi tantangan dalam memperoleh chip AI canggih untuk pengembangan produk mereka. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk berinovasi dan bersaing di pasar global. 2. Startup AI lokal, Innovatai. Innovatai, sebuah startup yang fokus pada pengembangan solusi AI untuk kesehatan, terpaksa mencari alternatif chip AI yang lebih mahal dan kurang efisien karena terbatasnya akses ke chip AS. Ini berdampak pada biaya operasional mereka dan kemampuan untuk mengembangkan produk dengan cepat. Pemerintah Indonesia perlu merespons kebijakan ini dengan langkah-langkah konkret untuk mendukung industri teknologi lokal. Beberapa inisiatif yang bisa diambil antara lain, 1. Insentif pajak untuk industri semikonduktor lokal. Memberikan insentif pajak dan dukungan finansial lainnya kepada perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan industri semikonduktor lokal bisa mendorong pertumbuhan sektor ini. 2. Pembentukan kebijakan teknologi nasional. Menyusun kebijakan teknologi nasional yang fokus pada pengembangan AI dan semikonduktor bisa memberikan arahan yang jelas bagi industri teknologi Indonesia. Kebijakan ini harus mencakup dukungan untuk R&D, pendidikan, dan kolaborasi internasional. 3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang AI. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang AI dan teknologi semikonduktor sangat penting. Universitas dan institusi pendidikan tinggi perlu bekerja sama dengan industri untuk menciptakan program yang relevan dan up-to-date dengan kebutuhan pasar. Para ahli teknologi memiliki pandangan beragam mengenai kebijakan pembatasan ekspor chip AI oleh AS dan dampaknya bagi Indonesia. 1. Positif. Dorongan untuk kemandirian teknologi. Beberapa ahli melihat pembatasan ini sebagai dorongan bagi Indonesia untuk lebih mandiri dalam pengembangan teknologi. Hal ini bisa menjadi pendorong untuk meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan lokal. 2. Negatif. Tantangan besar untuk industri lokal. Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa pembatasan ini merupakan tantangan besar bagi industri teknologi lokal yang masih dalam tahap pengembangan. Ketergantungan pada teknologi impor bisa memperlambat pertumbuhan dan inovasi di sektor ini. Pembatasan ekspor chip AI oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Biden tentu membawa tantangan besar bagi Indonesia. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk memperkuat industri teknologi lokal, meningkatkan kemandirian teknologi, dan mendorong inovasi yang kompetitif di kancah global. Dengan strategi yang tepat, dukungan dari pemerintah, dan kolaborasi antara berbagai pihak, Indonesia bisa mengatasi dampak negatif dari kebijakan ini dan bahkan memanfaatkannya sebagai momentum untuk mengembangkan industri teknologi AI yang lebih kuat dan mandiri. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru seputar industri teknologi dan berita-berita menarik lainnya hanya di redaksibali.com.